Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Ratrioso, host rubrik Indonesia Kita. Pemirsa yang saya hormati, dalam faktanya negara-negara yang maju selalu digerakkan oleh peran serta dan keaktifan dari para pengusaha. Kehadiran pengusaha selain untuk menggerakkan roda ekonomi, memutar uang yang dimiliki dalam sebuah negara, ya, membantu pemerintah, juga pengusaha berperan membuka peluang, membuka celah, sehingga transaksi terus berputar yang pada ujungnya menggerakkan roda ekonomi. Di sisi lain, dari sisi etos, peran pengusaha juga sangat penting dalam menumbuhkan dan membina etos kerja keras, kemudian etos kemandirian dan etos saling bersinergi di antara para pengusaha itu, menjadi bagian dari karakter pembentukan sebuah bangsa. Dalam faktanya, dari data yang ada, Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki kurang lebih 12% pengusaha dari total populasi mereka. Kemudian Tiongkok dan Jepang sekitar 10%, lalu India 7%, dan Malaysia dan Singapura sekitar 3%. Sedangkan kita, Indonesia, masih ada sekitar 1,63% pengusaha. Ya, ini jumlah ini tentu masih minim, dan perlu diupayakan berbagai terobosan untuk mengakselerasi populasi pengusaha kita. Maka pada tema kali ini telah hadir bersama kita narasumber kita, Pak Ato Sunarto. Selamat siang, Pak Ato. Siang. Ya, baik. Beliau adalah pengusaha, ya. Pengusaha kali ini beliau memiliki apa, Pak? Kupat tahu ya? Kupat kuliner ya, kuliner. Beliau juga bergerak di bidang properti. Kemudian apa lagi ya, Pak? Training ya, training entrepreneurship ya, gitu ya. Dan juga beliau berperan sebagai penggerak dari komunitas TDA, tangan di atas, ya, gitu Pak ya. Baik, oke, Pak Ato, sebelum kita lebih lanjut lagi, mungkin Pak Ato bisa cerita nih bagaimana perjalanan dan napak tilas Bapak sehingga menjadi pengusaha seperti sekarang. Apakah langsung jadi pengusaha atau masih berlika-liku dulu? Lah, gimana tuh Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jadi perkenalkan, dari nama saya Ato Sunarto. Saya sendiri sebenarnya perjalanan untuk menjadi pengusaha cukup panjang, Pak. Ya. Jadi dimulai sebenarnya saya tahun 93 itu lulus kuliah, udah lama bener ya. 93 ya. 93 saya malahan kerja dulu di bank selama 5 tahun sampai 98. Ya. Nah, waktu 98 pada saat krisis moneter, situasi perbankan itu cukup memprihatinkan. Iya, krisis itu. Sehingga pada saat 98 malahan saya memutuskan untuk keluar, resign waktu itu. Dan kondisi, karena waktu itu kondisinya secara finansial antara kebutuhan saya dengan income dari bank itu gak cukup. Sementara bank selama 3 tahun ke depan, waktu itu ada informasi memang ada pemotongan gaji atau memang tidak ada kenaikan gaji, sehingga saya merasa masa depan 3 tahun itu tidak ada kepastian. Akhirnya saya mau keluar, resign, dan karena tanpa modal, akhirnya saya memutuskan waktu itu dimulai dengan jualan produk snack ke pasar-pasar. Jadi buat pemirsa, kalau suatu saat nanti pengen usaha yang memang tanpa modal, dimulai dari marketing dulu, jangan dari produksi dulu. Jadi dulu saya waktu mulai tidak memproduksi apa, karena ilmu bisnis itu dimulai kita belajar menjual, bukan memproduksi. Kalau memproduksi tidak bisa menjual, itu bermasalah, itu yang sering bangkrut. Mulai dari menjual dulu. Akhirnya saya keliling-keliling jualan snack yang tadinya saya jualkan produk orang. Dengan berjalannya waktu, saya mulai banyak menapa konsumen. Sampai 6 bulan omset saya per hari itu sekitar 3 sampai 6 juta.
Cuma waktu itu, nah karena tadi kadang-kadang jiwa wirausaha kita jalan, tapi kita ada istri, ada orang tua. Oke, ya. Di mana saat itu mungkin ngelihat bahwa waktu saya kerja kelihatannya dengan apalagi di bank gitu. Iya, iya, iya. Gengsinya. Ya. Sehingga kerjaan saya ke pasar itu tidak bergengsi. Saya kuliah tinggi-tinggi malahan kok ke pasar kan. Iya. Akhirnya dia menyarankan kerja lagi. Cuma waktu itu saya semangat sih sebenarnya untuk usaha. Cuma ya pada saat saya kerja di bank, salah satu proyek saya itu di PT Kawasan Industri Jababeka. Dan saya waktu itu ditarik sama Jababeka, ditawarin kerja dengan income yang memang cukup besar. Sehingga saya akhirnya kerja lagi di Jababeka dari tahun 99. Oke. Nah, tapi selama kerja itu jiwa entrepreneur saya tetap jalan. Karena saya punya prinsip pengen usia 45-an itu memang pensiun lah. 45. Ketika itu 98 itu usia berapa? 98 itu usia saya masih 30 tahun. 30. Iya, oke. Masih ada gitu. Iya. Akhirnya saya kerja lagi di PT Kawasan Industri Jababeka. Nah, dalam perjalanannya saya juga udah sadar bahwa kerja itu pasti ada masanya. Oke. Kalau kita nanti tidak di PHK, kita resign atau kita pensiun ya. Itu sudah rutenya tuh ya. Rutenya, ada masanya. Ya. Jadi segimanapun kita nanti berkarir ya ada masanya. Ya. Akhirnya saya sadar bahwa waktu itu keluar dari perusahaan itu kan tidak dengan bekal ilmu wirausaha yang cukup. Betul. Saya cuma modal berani, akhirnya perkembangannya memang agak terbatas juga. Sehingga sambil saya kerja, mulailah saya merintis usaha. Nah, dari mulai kuliner, kursus bahasa Inggris. Oh, kursus bahasa Inggris. Ada juga properti. Kan, sampai yang tadi IO, kan, rental mobil. Ada sekitar 16 usaha yang sudah rintis. Dari 16 sekarang sisa sekitar 7 lah. 7. Jadi ada 9 usaha yang memang tidak jalan. Jadi sukses untuk ditutup waktu itu. Gitu Mas Imam. Iya. Transformasi dari tadinya kerja menjadi wirausaha. Nah, di Jababeka lagi, tadi belum selesai. Jadi 2013 saya lagi dipromosikan sebenarnya. Cuma waktu itu karena setengah pikiran saya sudah jadi pengen usaha, kerja saya akhirnya pilih resign. Salah satu alasan biar saya memang tidak di dunia hidup di dua dunia. Artinya jadi binatang amfibi. Ada kerja, karena mendingan saya fokus. Saya ngikutin passion saya. Saya tertarik untuk usaha training sehingga bisa berbagi, bisa sharing ke teman-teman. Oke, Pak Ato, jadi memang kisah Pak Ato adalah tidak langsung dari awal ya, misalnya fresh graduate langsung memulai usaha kemudian menjalani proses, tapi justru mulai dari pegawai dulu ya. Ini sebenarnya menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian bahwa tidak ada kata terlambat ya, tidak ada harus bagaimana ya, secara alami saja gitu ya. Memang ya, kalau seperti Pak Ato kan modelnya adalah dimulai dari dari pegawai dulu ya. Tapi ada juga yang memang langsung gitu ya. Oke. Tadi Pak Ato cerita di awal ada 16 unit usaha, kemudian sekarang tinggal 7 gitu ya. Nah, kalau diintisarikan ya Pak ya, ini buat teman-teman pemirsa yang mungkin baru akan memulai gitu ya, itu sebenarnya apa etos utama yang perlu dipersiapkan gitu ya, yang perlu dimiliki, perlu dimatangkan atau perlu diinternalisasikan kepada diri ya, bagi siapapun yang akan mulai menjadi wirausaha? Kuncinya sih sebenarnya kalau nanti wirausaha itu apa perlu tekun ya. Ketekunan ya. Karena pintar kalah sama tekun gitu kan. Hoki juga kalah sama tekun. Jadi harus tekun kita ngomong. Terus keduanya memang disiplin. Yaitu kadang-kadang kita melupakan menganggap sepele ya disiplin. Tepat waktu, on time, terus janji dengan orang, itu disiplin. Kalau tekun sama disiplin aja sebenarnya udah bisa dipercaya Pak. Bisa dipercaya. Yang ketiga bisa dipercaya Pak ya. Itu 3 itu aja menurut saya itu cukup untuk modal, karena kalau bisa dipercaya itu untuk
nanti nyari investor, nyari mitra. Oke. Kalau disiplin kita dengan supplier atau kita dengan customer itu bisa kita tepat waktu, ada kepercayaan lagi. Oke. Kalau tekun ya tadi kita artinya proses belajar ya, kita melalui proses, tidak instan. Oke. Artinya kita dengan 3 tadi, tekun, terus disiplin, bisa dipercaya, itu cukuplah untuk modal kita menjadi pengusaha atau menjadi hidup lah. Dalam kehidupan itu pegang itu aja. Menurut saya kita nggak akan kesulitan ya. Betul. Baik dalam usaha atau berkarir. Gitu. Oke. 3 poin penting yang harus dimiliki oleh mereka yang akan mencoba berwirausaha, yaitu ketekunan, ya. Yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah bisa dipercaya. Nah, dengan 3 etos ini, menurut Pak Ato ya, kita bicara tadi di awal saya bilang statistik kita masih 1,63%. Dengan iklim, katakanlah dengan nuansa Indonesia, dengan pergaulan Indonesia, dengan pendidikan Indonesia, dengan budaya masyarakat Indonesia gitu ya, Pak. 3 komponen yang tadi Pak Ato sampaikan tadi, ketekunan, kedisiplinan, dan dapat dipercaya ini, apakah potensi untuk kemudian lahirnya pengusaha-pengusaha baru ini besar, Pak? Nah, itu sebenarnya kita itu ya, untuk ketekunan masyarakat itu tuh dikenal. Betul. Kerjaan kita itu terkenal tuh. Betul. Bangun disiplin. Oke, ya. Itu modal. Terus kenapa kita kok nggak banyak lahir pengusaha? Betul. Mungkin dari pengalaman masa lalunya masih impian menjadi pegawai itu cukup tinggi karena mungkin jajahan kolonial ya. Kedua, betul. Kita juga bahwa kita itu kadang-kadang sekarang masyarakat kita menghargai budaya instan. Budaya instan, ya. Saat orang ranking pertama, nilai bagus itu jadi acuan itu prestasi. Betul. Sehingga kadang-kadang proses tidak dihargai. Oke. Harusnya kita menghargai dari proses. Gara-gara kita tidak menghargai proses, yang instan-instan itu yang dicari. Betul. Nilai, daripada belajar nyontek. Betul. Ujian nasional apa nyontek. Yang kemarin itu yang padepokan itu, Pak? Yang padepokan kemarin, padepokan. Kan? Daripada bisnis capek-capek mengadakan. Nah. Yang hasilnya yang simpel aja kan, tidak berproses. Hari yang instan. Padahal pada saat kita punya tadi modal ketekunan, itu kalau kita seperti motor saya, kalau kita kesuksesan itu perlu proses dan waktu. Betul. Bahwa dia sadar bahwa pada saat kita mencapai sukses memang harus berproses. Kadang-kadang orang gagal itu dianggap pilihan, padahal itu gagal itu bagian dari proses, sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. Jadi kenapa orang nyari instan dan apa? Karena tadi dipikirnya jadi bisnis itu lihat orang, dia cerita, lihat sinetron apa langsung instan sukses. Sehingga di kita penawaran-penawaran yang instan, mau main game, mau penawaran investasi, itu diminati orang. Dibanding orang harus merintis bisnis yang mungkin UKM, yang itu real sebenarnya, itu dapat pelajaran, dapat uangnya juga real. Orang tertarik karena ada penawaran-penawaran. Walaupun sudah berapa kali itu ketipu, aja yang instan-instan, yang enak-enak. Sehingga penawaran bahasanya nggak usah nyari konsumen, nggak usah tinggal duit per bulan nanti dapat 10%, 15% gitu kan. Itu yang diminatin. Jadi sebenarnya tadi modal kita cukup banyak, sumber daya alam, sumber daya manusia, pemerintah juga sekarang ya mudah-mudahan sudah mulai berpikir ke UKM. Karena tadi kalau kita sampai 2% aja, itu kita udah jauh meningkat ya, kesejahteraannya, GDP-nya secara nasional. Karena berapa banyak nanti kalau 2% dari penduduk kita, berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap oleh usaha-usaha yang dibuka. Oke, Pak Ato, menarik. Jadi kalau dari kultur budaya kita sebenarnya sudah punya, sebagai bangsa, sebagai komunitas, kita punya modal besar. Kita sebenarnya bangsa yang tekun kan? Bangsa yang tekun. Agraris ya, petani itu kan semua tekun kan, disiplin ya, tahu waktu, tahu kapan manen gitu ya. Cuman juga tadi kita juga handicap nih, apa tuh? Kita senang terhadap sesuatu yang instan ya, sehingga kasus padepokan tempo hari yang ingin menggandakan uang, kemudian segala penawaran yang sifatnya investasi kemudian
pengembalian besar itu selalu menarik. Nah, ini dan sayangnya kayak gitu Pak. Sayangnya pola-pola seperti ini tuh seperti terus di-endorse oleh banyak pihak sehingga kesalahan-kesalahan, penipuan-penipuan terus terjadi ya. Nah, jadi antara modalitas ketekunan dan hambatan ini memang perlu terus diupayakan gitu ya. Nah, kalau dari sisi pendidikan Pak, bagaimana nih Bapak melihat ya, mungkin ya baik pendidikan secara konvensional, sekolah formal kita maupun pendidikan di luar sekolah ya, bagaimana peluangnya sehingga tadi memungkinkan lahirnya pengusaha-pengusaha baru? Sebenarnya ada sebagian beberapa instansi pendidikan yang sudah menularkan semangat kewirausahaan. Ya. Jadi ada kadang-kadang hal tertentu anak-anak suruh jualan, ya. Untuk jualan cuma gitu. Cuma sekarang sebenarnya kalau dari sistem pendidikan di kita, saya sih setuju sumpamanya anak siswa itu atau anak itu sejak dari awal dikasih pilihan, jangan dikasih paksaan mata pelajaran. Sekarang kan orang suka nggak suka ya harus terima kan, matematika, kimia, fisika, biologi, padahal mungkin passionnya, minat anak itu nggak di situ. Kalau saran saya memang harus ada dari sejak kecil memang anak yang punya passion di bidang apa ya dikasih wadah, sehingga nanti sebenarnya sesuatu bisnis kalau dibarengi dengan passionnya itu dahsyat, hasilnya luar biasa dahsyat. Jadi nanti akan lahir pengusaha-pengusaha yang memang enjoy, sehingga enjoy itu memang totalitas dia dalam membangun usahanya, karena dia tidak sedang membangun bisnis seakan-akan dia mengembangkan dia hobinya. Kalau udah hobi tidak mengenal waktu, tidak ada capek, dan semuanya menurut saya hasilnya akan luar biasa. Bagus sekali nih. Oh ya, jadi saran Pak Ato dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan konvensional memang lebih baik mulai ditanamkan ya. Virus jiwa wirausaha itu mulai ditanamkan mulai dari mana? SMP, SMA atau bahkan SD, Pak? Dari SD boleh lah. SD bisa tuh, Pak ya? Bisa. Karena sebenarnya kan sekarang apalagi anak umur 10 tahun sudah bisa sekarang. Media online itu sebenarnya tuh udah bagus sekarang. Sekarang bagus. Artinya gadget itu buat anak-anak bisa jadi pedang atau memang menjadi jadi bisa membahayakan, bisa juga jadi peluang gitu kan. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa mengarahkan anak itu tidak jadi mainan, itu ada sarananya. Bagaimana bisa jualan, bagaimana dia bisa menyebarkan hal-hal positif gitu. Tinggal tadi diawasin aja, diarahkan aja. Jadi dari sejak usia dini sebenarnya bisa Pak, dia hobinya apa, nggak usah sesuatu yang umum ya bisnis itu. Artinya dia senangnya olahraga ya kembangkan olahraga, dia nyanyi kembangkan nyanyi, dia senangnya fotografi ya fotografi, menulis gitu kan, dikasih wadah itu. Menurut saya nanti akan lahir penulis handal, pemotret handal gitu. Mungkin tidak selalu yang formal usaha. Jadi kalau itu ada ya, artinya orang itu, anak-anak itu tidak dipaksakan, tidak dengan nilai tapi dengan proses bagaimana dia menghasilkan suatu masterpiece. Jadi anak itu nanti akan dari kecil sudah tahu lah dia akan kemana arahnya, dan dia bisa dari kecil juga sudah mulai mimpi-mimpi udah mulai berproses gitu Pak. Ya, luar biasa. Pada sesi ini kita mendapatkan poin yang penting sekali, bahwa untuk menjadi wirausaha ada 3 etos yang harus kita miliki. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah kedisiplinan, dan yang ketiga adalah bisa dipercaya. Kemudian dalam konteks pendidikan konvensional di Indonesia, pendidikan kewirausahaan bisa ditanamkan sejak dini, bahkan sejak usia SD. Berupa apa? Berupa tawaran-tawaran pilihan untuk mulai belajar berdagang. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Baik Pak Ato, tadi kalau sesi pertama kita sudah dapat beberapa poin yang penting Pak, bahwa untuk menjadi wirausaha itu mesti punya etos ketekunan, kedisiplinan, dan bisa dipercaya. Kemudian bahwa sebenarnya Indonesia punya modalitas yang kuat ya untuk melahirkan para pengusaha. Tadi manusia Indonesia punya jiwa ketekunan gitu ya. Nah, ketika seseorang katakanlah Pak sudah siap nih, saya akan tekun, saya akan disiplin, saya akan berupaya agar bisa dipercaya. Dia mulai jadi pengusaha. Apa nih Pak langkah selanjutnya? Nah, kemudian kita lihat nih, sebenarnya semangat
kewirausahaan sudah banyak ya, banyak pelatihan-pelatihan diadakan baik oleh BUMN, baik oleh komunitas usaha sendiri ya gitu. Nah, Bapak melihatnya bahwa pelatihan-pelatihan selama ini yang sudah ada ini apakah sudah cukup efektif untuk memperkuat pengusaha kita, Pak? Oke, jadi gini Mas Bang. Jadi pertama memang orang usaha itu kan dari berani memulai dulu ya. Berani memulai. Berani. Jadi berani dibuka dulu tahapannya. Habis dibuka, ya dipertahankan. Ya. Habis dipertahankan, dikembangkan. Habis dikembangkan bisa dijual, diferensiasikan. Ya. Jadi itu tahapannya. Oke. Berani aja ini kan banyak yang nggak berani. Betul. Oke, sekarang cerita yang sudah berani buka usaha. Ya. Nah, berani aja nggak cukup. Action aja nggak cukup, harus ada ilmunya. Sering orang terjun usaha ya cuma modal berani, modal nekat. Kenapa banyak yang kolab? Jadi kalau sudah berani ya harus belajar. Belajar itu baik dari diri sendiri atau orang lain. Makanya harus ikut. Pertama kalau di bisnis itu harus punya mentor. Ya. Yang kedua harus ada ilmunya. Dan yang ketiga harus ada komunitasnya. Mentor tujuannya buat apa? Bahwa kita bisa belajar terhadap perjalanan jejak mentor, bagaimana dia menjalani jatuh bangunnya membangun usaha. Ilmu dari mana? Ya ilmu biar kita ngerti bahwa untuk usaha itu bagaimana memilih tempat, memilih karyawan, menjaga kualitas produk, promosi, kan? Yang ketiga komunitas. Tujuannya buat apa? Komunitas itu buat kita bersinergi, kita berpromosi, sehingga kalau dengan komunitas biaya lebih ringan dan kita lebih gampang nanti akan terus berkembang. Nah, untuk pelatihan yang ada, saya melihat beberapa pelatihan juga sebenarnya terkesan memang tidak berkesinambungan. Cuma bagian dari itu kewirausahaan. Contohnya begini, menurut saya itu untuk menjadi pengusaha itu jadi harusnya ada 3 dia yang didapat. Pertama inspirasi ya. Keduanya knowledge. Jadi inspirasi, knowledge, pengetahuan. Ketiganya skill. Nah, sering yang sekarang pelatihan, training itu ada di 3 ini. Ada yang seminar mengenai motivasi, inspirasi. Dihadirkanlah pembicara sukses. Itu tujuannya untuk inspirasi. Bisa aja pada saat memang dia dikumpulkan di dalam kelas, mau usaha, semangatnya membara, luar biasa, tapi begitu nanti keluar ruangan, ya memble lagi. Mau ngapain nih gitu? Saya mau sih kayak bapak, yang sukses. Gimana mulainya? Gimana? Jadi sering orang ikut seminar, ikut tadi motivasi tapi tidak buka-buka karena dia bingung memulainya. Ada juga orang yang ikutnya dari pelatihannya yang sifatnya skill. Buat mie, nyablon, buat kue, dia bisa jago, dia bisa buat ini kuenya. Tapi begitu dia mau buka usaha, dia nggak punya ilmu. Bagaimana nyari tempat promosi, dan dia tidak punya mimpi karena tidak ada inspirasi dia mau kemana. Atau dia ikut yang workshop, gimana bisnis online apa-apa, tapi juga bingung, nggak punya skill. Nah harusnya menurut saya kalau nanti kita jadi ikutinlah 3-3-nya. Contoh, seumpamanya kalau kita mau bisnisnya mie, itu kalau kita nggak punya inspirasi, nantinya memang tidak akan bertahan lama. Kenapa? Orang keluar kerja, mungkin di ruangan, dia bisa buat mie yang enak, dia coba jualan pakai gerobakan, baru sehari 2 hari omset baru mungkin 10-20 mangkok. Dia merasa susah bener ya jadi pengusaha. Kalau nyari makan gini aja susah, padahal saya udah berusaha, udah makan enak, karena dia nggak punya inspirasi. Mimpi dia nggak terlalu tinggi. Pada saat mimpinya dia tidak terlalu tinggi, tantangan itu menjadi hambatan. Tapi pada saat dia mimpinya tinggi, itu menjadi tantangan. Hambatan itu menjadi tantangan, gitu kan? Jadi kalau ini seumpamanya rintangan, gitu kan, hambatan. Kalau mimpinya di sini, mimpinya di sini ya tertutup lah. Karena mimpinya cuma menambah penghasilan. Cuma sekedar tadi lah, sampingan, gitu kan. Tapi kalau dia mimpinya ada di sini,
rintangannya kecil. Rintangan kecil. Oh, Iya. saya nanti karena yang dia pernah lihat itu bakmi Gajah Mada, Oke. pengusaha mie yang sukses. Iya, Sehingga iya. ya dulu aja waktu dia cerita, Iya. dia nggak laku tuh waktu Iya, jualan. iya, Dia bekerja iya. keras tak berturut sampai sekarang dia Iya. seperti sekarang. Iya, iya. Jadi dia punya mimpi karena dapat inspirasi. Jadi pada saat ke lapangan dia cuma laku 10 tuh, tetap semangat. Iya, iya. Karena saya nanti akan menjadi pengusaha Iya. bakmi yang Iya. sukses. Iya, kan. iya. Keduanya juga tadi tidak cukup tadi, harus juga tahu mengenai apalagi sekarang ya legalitas, Betul. bagaimana promosi, Betul. bagaimana tadi branding, Betul, gitu betul. kan. Karena dalam Betul. perjalanan nanti bukan produk lagi, branding lagi. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan nanti yang nanti akan naik kelas gitu. Iya, Tapi iya. kalau kita sekedar cuma enak aja, Iya. ya berapa banyak orang yang jualan soto, jualan sate Iya. atau jual apa yang Iya. secara rasa Iya. enak, Iya. ya cuma gitu-gitu aja. Iya. 30 tahunnya cuma gerobaknya satu Betul, kan. betul. Karena dia tidak belajar ilmu bagaimana buat SOP, Iya. bagaimana mau branding, Iya. bagaimana Cash flow. bagaimana cash flow, Iya. legalitas gitu kan. Iya. Sehingga dia bangga bahwa saya cukup segini Iya, aja. iya. Sehingga nanti ya usahanya sekedar tadi itu bukan jadi pengusaha, tapi misalnya kerja di perusahaan sendiri. Ya, menarik nih Pak Toa. Jadi pelatihan yang ideal itu setidaknya mengandung 3 unsur Pak ya. Dia inspiring ya. Ini kalau dalam psikologi Pak, karena saya psikolog nih Pak, inspiring nih ranahnya nih kognisi Pak, pikiran nih, ide-ide gitu ya, inspiring itu ranahnya jiwa Pak, jiwa, wah saya semangat, saya passion, saya ini juga apa nuansanya latar belakang kan, kenapa saya mau jadi pengusaha, karena A, B, C dan seterusnya. Kemudian tadi ilmunya, knowledge ini ilmu wilayahnya kognitif nih, ya kan, kognitif, pikiran ya kan. Modalnya berapa, peluangnya gimana, segmentasinya gimana gitu kan, peluang ancaman dari kompetitor gitu ya. Kemudian ada skill. Nah, skill ini berarti behaviornya kan, betul-betul teknisnya gitu kan. Nah, ini apa harus terinput ini. Nah, kalau yang Pak Ato amati sekarang, bahkan mungkin Pak Ato juga berkecimpung sebagai trainer ya di dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan ini, jika diskalakan gitu ya, yang sudah berjalan ini levelnya tuh di level berapa nih Pak? Di rendah, sedang atau sudah bagus? Dari kacamata berapa peserta atau berapa persentase orang yang ikut pelatihan kemudian betul-betul menjadi pengusaha? Gitu, gimana Pak? Kalau pengalaman saya dari database ya. Dari pelatihan itu baru 33,8% saya. 33% ya. Jadi Ya. katakanlah dari 10 cuma 3-4 orang yang betul-betul jadi pengusaha. Ya memang terjun, walaupun itu udah dikasih motivasi, dikasih Iya. inspirasi. Iya. Mungkin memang karena saya kan banyakan mau mulai yang tadi pelatihan Iya. itu yang mau pensiun, Pak. Oh, yang pensiun, Jadi mau pensiun. kadang-kadang kita juga mengarahkan kalau sudah usianya memang di usia lewat maksudnya 50 Masa iya, kita produktif. arahkan usaha yang memang sesuai dengan passionnya dia. Passion, ya. Passion dia itu kan kadang-kadang tidak jadi pengusaha tapi jadi profesional aja. Iya, Dia iya. tulis, dia ngajar, Iya, gitu kan, iya. ke arah atau dia ikut hidup sosial, gitu Iya, kan, iya. ke arah sana, Pak. Iya. Tapi kalau yang anak-anak muda, Anak-anak muda, oke. anak-anak muda cukup bagus. Saya ada di komunitas TDA, Oke. komunitas Entrepreneur University, Ya, cukup bagus. ya. Itu sekitar 80% sih 80%. terjun. Tinggal sekarang Ya. setelah terjun itu, Nah. tugas kita bagaimana dia minimal setelah buka bisa bertahan. Setelah bertahan bisa berkembang. Betul. Nah, komunitas ini kita mewadahi lah. Tadi yang sifatnya knowledge ya. Knowledge, Skill, oke, inspirasi. oke. Jadi di komunitas ini ada yang usahanya sudah cukup besar. Oke. Itu jadi inspirasi yang lain. Oke, Ada oke. yang ngerti mengenai tadi branding, Ya. mengerti promosi, Ya. itu sharing dengan yang lain. Ya, ya. Ada yang ngerti skill, itu juga berbagi. Ya, Hanya ya. salah satu tadi di antara mentor, ilmu, harus ada komunitas karena Ya. komunitas itu bisa mencakup malahan 2 item tadi, ada mentornya, ada ilmunya juga. Ya. Itulah makanya sekarang Ya. bisnis itu basicnya sekarang kontribusi
berbagi gitu kan. Oke. Itu yang akan bertahan dan bermanfaat buat yang lain. Kalau bisnis itu nanti sendiri tidak berkomunitas, itu operasional mahal dan akan tergilas. Kita harus bersinergi sehingga sebenarnya kita bukan menjadi Superman, tapi super tim. Itu yang akan kalau dengan tim sekarang startup ini semuanya dengan tim. Jadi tim itu akan bentuk kalau kita ada komunitas sama visi dan misinya, sama satu ide gitu kan, itu akan kuat dan kita bisa. Wah, ini bagus sekali Pak. Kalau kita meminjam ajaran leluhur itu kan ada istilah al barokah ma'al jamaah gitu kan. Keberkahan itu ada pada persatuan ya. Analoginya sapu lidi lah kira-kira gitu. Jadi komunitas ini sangat penting ya. Justru untuk menjaga, memelihara passion tadi Pak ya. Passion tadi. Tadi Pak Ato bilang mesti ada mentor, ada ilmu dan ada komunitas. Dalam komunitas inilah mentor dan ilmu ini blended gitu ya, nyatu Pak ya. Tadi Bapak bilang ada TDA. Nah ini apa nih Pak? Bisa lebih dieksplor Pak. Komunitas ini dari namanya aja udah keren nih. Tangan di atas ya. Tangan di atas. Banyak, maksudnya banyak memberi. Itu gimana nih Pak? Jadi gini, itu ide awalnya. TDA itu dari Pak Roni Yujirman. Dia tadinya pengusaha di pasar Tanah Abang. Tapi dalam perjalanannya dia tergusur lah. Saingan dalam perjalanan dia tergusur. Sehingga dia kehabisan modal, dimulainya dari rumah. Dan dia mulai nulis di blog mengenai sharing-sharing kewirausahaan. Banyak pengikutnya, akhirnya kopdar. Di rumah makan sederhana di Rawamangun. Dari kopdar itu timbul tercetus nama tadi komunitas tangan di atas. Coba kita sering kumpul dan namanya Haji Alay ya. Kelapa sini sebenarnya. Namanya itulah yang pedagang juga saudagar di Tanah Abang. Yang sekarang ini jadi sesepuhnya kita. Kita juga tadi pada saat kita nanti berusaha harus ada punya semangat di atas. Di atas itu memberi gitu. Memberi ya. Semangatnya memberi. Memberi itu memberi ilmu, memberi tenaga. Jadi berbagi gitu kan. Itu menjadi wadah sekarang. Wadah orang-orang atau teman-teman yang memang mau usaha. Karena tadi dengan kita sama ya, artinya memulai usaha itu kan selalu berpikir perlu modal. Tapi dengan tadi berkomunitas itu terselesaikan. Artinya kita bisa menjadi bersinergi dengan yang lain gitu. Jadi ternyata mulai banyak kesambutan di seluruh wilayah Indonesia ya. Saya salah satunya juga dulu tahun 2009 di Bekasi lah. Bersama 29 orang sebenarnya cikal bakalnya. Sampai sekarang ada 1.800 orang. 1.800 untuk Bekasi saja? Untuk Bekasi aja. Untuk nasional berapa Pak anggota komunitas? 20 ribu. Luar biasa. Pesta wirausaha itu untuk mengumpulkan. Dan itu saya sangat bersyukur masuk di komunitas tangan di atas kan. Sekarang saya di bisnis training. Saya keliling Indonesia itu bersinergi dengan teman-teman di komunitas. Tanpa komunitas mungkin saya cukup kesulitan untuk mencari narasumber, untuk mencari orang yang memang seumpamanya saya perlu profil bisnis di daerah apa. Tapi dengan tadi berkomunitas, saya cukup banyak terbantu. Karena tadi sekalinya saya perlu apa, tinggal sharing di sana, semuanya akan ngasih informasi. Luar biasa Pak Ato. Pemirsa yang budiman, pada sesi ini kita banyak sekali mendapatkan poin yang mencerahkan bahwa ketika seseorang sudah bertekad menjadi pengusaha, dia sebaiknya ikut pelatihan. Dan pelatihan ini kalau bisa yang memberikan 3 unsur. 1, unsur inspiring, yang kedua memberikan ilmu, dan ketiga juga memberikan skill. Nah, setelah berjalan jadi pengusaha, jangan dilewati, harus membangun komunitas. Karena dalam komunitas inilah seseorang mendapatkan lagi mentor. Mentor berarti mereka yang sudah berpengalaman. Kita mendapatkan lagi diferensiasi atau spesifikasi dari komunitas. Teman-teman yang baru startup, teman-teman yang sudah mulai di middle, atau teman-teman yang sudah expert ya gitu. Kemudian mendapatkan mentor dan iklim kewirausahaan. Nah, salah satu komunitas yang sudah besar teruji adalah komunitas tangan di atas ya, dengan segala dinamikanya, dengan segala kegiatannya, dan juga dengan segala militansinya. Nah, komunitas TDA ini telah
berkontribusi dalam melahirkan pengusaha-pengusaha baru dan juga menjaga semangat daripada para pengusaha ini. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Ya, Pak Ato, dari awal sampai terakhir tadi kita sudah cukup banyak membahas ya, dari awal bagaimana etos yang harus dibangun oleh seorang pengusaha, kemudian masuk kepada pelatihannya, membangun komunitas ya, membangun kebersamaan, menjaga passion gitu ya. Nah, kembali ketika kita masuk ke negara kita nih, negara kita Indonesia tercinta gitu ya. Bagaimana Bapak melihatnya support ya, dukungan atau penyediaan fasilitas ya baik dari pemerintah dalam hal ini mungkin bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah yang terkecil gitu ya dalam konteks mendukung lahirnya pengusaha-pengusaha baru ataupun mendukung usaha yang telah dirintis dari para pengusaha. Pak Ato sebagai praktisi di lapangan bagaimana nih? Ya, saya ngeliatnya gini. Nah, sekarang momennya bagus nih. Ya. Pak Jokowi, Pak Presiden lagi pungli ya. Ya, hapus pungli. Ya, betul. Itu kan komponen terbesar untuk perizinan. Iya, iya. Disitulah sebenarnya kenapa investor dari luar ke ini kita malas atau pengusaha harus karena tadi yang harusnya dibuat simpel, murah menjadi berbelit-belit dan mahal. Betul. Itu buat pengusaha itu menjadi salah satu hambatan. Betul. Karena nanti jadi lahan harusnya itu kebijakan itu, aturan itu kan tujuannya buat melindungi, mensupport. Tapi dalam pelaksanaan malah aturan itu dibuat menjadi celah untuk pungli. Itu cukup bagus kalau itu bisa minimal dikurangi yang sekarang. Karena kalau tadi ngurus perizinan bisa cepat, biasa murah, itu akan tadi cost untuk biaya operasional akan rendah. Di transportasi, di distribusi itu akan menurut saya cukup signifikan ya terhadap perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua tadi perizinan yang untuk UMKM itu memang dipermudah masuk hubungan dana perbankan, dana pihak ketiga itu. Coba jangan sampai sekarang kan kadang-kadang perbankan juga nggak nyambung. Usaha itu orang baru merintis, dia minjem ke bank minta jaminan. Iya, orang belum punya apa-apa udah diminta. Justru kalaupun dia punya rumah itu baru KPR, gitu. belum selesai. Artinya itu bukan masalah bunganya aja, tapi masalah tadi syaratnya. Memang kalau support tadi. Di luar bisa kok, Bangladesh bisa kok, gitu kan. UKM itu sebenarnya dalam tingkat kolektibilitasnya tingkat macetnya, non-performing loan-nya itu cukup rendah. Artinya dia disiplin dan bisa dipercaya gitu. Nah, itu malahan biasanya ngemplang-ngemplang yang punya atas. Bangladesh itu kalau nggak salah yang Mahmud Yunus itu Pak ya. Justru para penduduk miskin itu, para wanita terutama. Wanita itu kan butuhnya jalan. Artinya kalau itu berpihak ke bawah itu akan bagus. Di kita juga sebenarnya jarang. Karena sekarang tanpa dukungan bank pun mulai tumbuh gitu kan. Jadi berpihakan terhadap pengusaha kecil. Terus ketiga memang infrastruktur sekarang mulai dijalankan. Malah sekarang dari bahan bakar tuh kemarin di Papua sama dengan di Jawa. Harus sama betul. Itu bagus. Artinya itu akan menurunkan nanti biaya produksi. Betul. Karena kan salah satunya dari infrastruktur distribusi, transportasi. Betul. Jadi kalau itu sebenarnya kita ingin maju, baik dari masyarakatnya sudah ada tumbuh. Pemerintah oke lah kasih dari segi tadi infrastruktur, sarana, perizinan, kemudahan untuk investasi itu dikasih tadi kemudahan. Jadi nanti iklim itu jadi nyambung. Masyarakatnya tumbuh, pemerintah juga membina. Berharap nanti kita itu akan cukup disegani sama negara lain. Oke, jadi memang apa yang dilakukan pemerintah ini sudah on the track ya menurut Bapak ya. Mengurangi pungli, mempercepat perizinan, membangun infrastruktur. Pak Ato, kalau dilihat dari struktur demografi, geografi Indonesia ini kan luas sekali Pak. Dari Sabang sampai Merauke, ada pulau-pulau besar Jawa, Kalimantan. Kemudian juga ada pantai, ada hutan, ada pegunungan. Menurut perspektif Pak Ato ya, dari sisi bisnis ini sebaiknya
strategi pemerintah ini sebenarnya seperti apa, Pak? Terkait dengan basis demografi, basis geografi, basis penduduknya kan, apakah memang dibiarkan saja masyarakatnya tumbuh alami menjadi pengusaha sesuai dengan patch, atau perlu juga arahan gitu loh, misalnya penduduk Jawa atau penduduk ini karena dia pertanian sebaiknya di sini, atau gimana menurut pandangan Pak? Iya, sebenarnya tadi Pak, dengan tadi bertebarannya kita ya, dengan luasnya gitu kan. Betul. Sebenarnya itu bisa menjadi potensi ya. Karena ada keberagaman, kita budaya, potensi daerah, gitu kan, alam gitu kan. Betul. Coba kalau sekarang satu aja, pariwisata jadi pariwisata. Salah satunya kan, berapa banyak tuh kita punya tempat-tempat pariwisata yang bisa dijual ya. Betul. Kita kalah dengan negara lain ya, Singapura, Malaysia gitu kan, Thailand. Gitu. Padahal keindahannya masih kalah dibandingkan kita. Iya, keindahannya kalah. Tapi mereka bisa tuh, mau kemana budayanya dikembangkan gitu kan, kemana alamnya dia jaga, dia kembangkan juga. Kita jauh lebih bagus gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa, itu tidak digarap. Padahal kalau sekarang pemimpin daerahnya kayak contoh Banyuwangi, sekarang kembangnya dikenal kan? Ada Pulau Merah, kemudian ada surfing terbaik di dunia katanya. Yang tadinya kita nggak meleknya. Betul. Nah, logo di lokal juga ada, gitu betul. Kan? Jadi itu potensi lokal, itu dari segi pariwisata. Sekarang dari segi seumpamanya agroindustri gitu kan. Berapa banyak seumpamanya tadi kalau Jawa itu padi lumbungnya, sekarang itu kan gimana lumbung padi nggak bisa dijaga gitu kan. Habis buat perumahan, buat betul. Kita ada yang tadinya bisa ekspor swasembada, impor. Jadi kita jadi ketergantungan pihak lain. Dan coba sekarang buah-buahan kita hampir semuanya impor. Betul. Nama-namanya nama luar semua. Nggak ada yang jambu Jakarta, nggak ada. Jambu Betawi nggak ada. Semuanya kita impor. Padahal potensi lokal luar biasa. Garam aja yang kita punya laut banyak kok bisa impor gitu kan. Nah, artinya tadi sebenarnya coba bina, coba lokalnya itu memang dijaga gitu kan. Banyak yang memang Jawa potensinya, Sumatera, semua sapi ada di mana. Termasuk juga mungkin pendidikan, Pak ya. Jadi mestinya kan pendidikan itu jangan disamaratakan ya. Misalnya yang Jawa dengan Kalimantan mestinya beda ya. Kalau Kalimantan itu berbasis, mestinya pendidikan kehutanan itu harus menjadi ciri khas di daerah Kalimantan gitu, Pak. Mungkin Pak ya, gitu Pak ya. Ya bisa juga. Itu kan terkait dengan lokal juga gitu ya. Ya intinya sih gini, memang pemerintah lokal, masyarakat lokal juga harus coba dia bisa memanfaatkan potensi yang ada, itu tadi ditingkatkan. Jepang itu nggak punya potensi apa-apa, tapi dari masyarakatnya bisa gitu kan, dengan alam yang tandus dibanding kita. Gitu. Nah kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita dianugerahi alam yang memang cukup bagus ya, potensi. Apa kata kus-kus? Tongkat kayu apa itu? Tumbuh apa itu? Pokoknya gitu kan? Jadi tanaman. Saking suburnya. Tapi saking suburnya negara yang subur itu impor buah-buahannya diimpor dari Israel yang memang itu tanahnya pasir. Kan ironis gitu kan, bahwa seolah-olah jadi kutukan, Pak. Jadi kekayaan alamnya jadi kutukan kita seolah-olah gitu. Jadi harusnya kalau semuanya kita tadi di agribisnis juga, kalau memang ada buah unggulan atau penelitian memang potensi lokal yang dikembangkan, yang dibudidayakan. Nah itu juga harus ada sentralisasi, sehingga nanti akan lebih efisiensi, baik distribusi, transportasi, sehingga lebih efisien. Contohnya sekarang tadi kita ada pabrik gula mau tutup, karena supply-nya nggak cukup, pabrik kelapa sawit tidak cukup, gitu. Karena tebar-tebaran di mana? Saat mau akan kirim ke pabrik, di mana? Efisien, sehingga daya saing kita dengan luar nggak bisa. Karena operasionalnya itu cukup besar. Kalau di negara lain kan udah di klaster-klaster ya. Nah, sehingga lebih efisien. Pabriknya di situ, nanamnya di situ. Ekspor dari sana. Jepang bisa ngambil ikan langsung di pengalengannya, di kemasannya langsung ekspor. Itu berarti kembali kepada kedisiplinan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap tata ruangnya mungkin, Pak.
Ya kan? Tiba-tiba ini jadi klaster perumahan, ini jadi ini kan, enggak? Kita punya blueprint, kita punya plan. Iya. Memang berdasarkan itu. Iya, Tapi iya. dalam kontrolnya kita bisa buat perencanaan, tapi kontrol di lapangan. Betul, Itu celah-celah itu yang kadang-kadang kita bisa merencanakan, tapi tidak bisa untuk menjaga betul. sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mendisiplinkan diri ya terhadap rencana yang sudah dikerjakan ya, dijalankannya. Baik, luar biasa nih. Nah, yang terakhir Pak Ato, apa nih selain yang sudah diupayakan Pak Ato ya melakukan pelatihan. Saya dengar Pak Ato juga sedang punya mimpi membangun apa nih dunia UKM atau gimana Pak? Bisa diceritakan ke pemirsa Pak? Jadi gini Pak Mirsa, jadi di kita itu sudah bagus sekarang iklim kewirausahaan. Jadi UKM mulai tumbuh besar. Tapi sekarang ini kan kita ada MEA ya. Jadi kita sudah global lagi gitu kan. Tidak antar kita lagi tapi antar negara. Antar negara. Nah, gimana caranya sebenarnya UKM kita itu bisa tumbuh, bisa naik kelas. Yang selama ini pinggir jalan, yang selama ini rumahan, bisa naik kelas produknya, bisa ke supermarket, bisa ekspor. Nah, itu kan cuma perlu sentuhan, perlu orang-orang yang punya berkompeten untuk tadi membina UKM. Sehingga saya tertarik bagaimana itu UKM itu kalau semuanya dia tidak ngerti branding, tidak ngerti bagaimana kemasan, nah kita latih aja di sana. Sehingga nanti dia akan naik kelas. Dia ngerti bagaimana juga dia semuanya ngurus perizinan, ngurus produksi, kan? Nah itu yang sekarang saya. Jadi kira-kira one stop service lah kira-kira gitu Pak? Betul. Jadi pada saat nanti semuanya UKM itu udah diedukasi, sudah ngerti, pasti secara otomatis dia akan naik kelas dan dia punya daya saing dengan produk luar. Karena secara kualitas sebenarnya produk kita sudah bagus dari segi rasa, dari segi kualitas itu udah bagus. Tinggal tampilan aja, packagingnya aja. Nah, kita semuanya tadi kalau diedukasi bahwa ini sebenarnya sekarang kita jangan terlena dengan lokal. Ini produk akan masuk. Nah kalau itu nanti dibina sehingga UKM tidak akan terlindas. Kita tidak menjadi tuan rumah yang cuma lihat barang-barang dari luar. Kita malahan nanti akan menjadi tuan rumah di Indonesia. Karena potensi lokal sendiri kita nggak usah pikir ekspor. Kita mau memiliki kebutuhan dalam negeri aja, baik buah-buahan, baik pakaian, baik apa, itu sudah pasarnya sudah besar. Jadi UKM ini asal dibina, Pak Ato optimis ya Pak ya? Kita bisa bersaing bahkan bisa unggul dalam era MEA ini Pak ya? Iya, mudah-mudahan minimal kita ada 2% penduduk Indonesia menjadi pengusaha. Dan itu sudah cukup untuk menaikkan income per kapita dan daya saing kita dengan negara. Oke, makasih Pak Ato atas kehadirannya. Ini sangat berguna sekali nih bincang-bincang kita. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan inspirasi dan mereka setelah ini segera berbenah untuk menjadi pengusaha gitu ya. Baik pemirsa yang budiman, pada edisi ini kita mendapatkan banyak sekali poin-poin penting bagaimana kita membangun jiwa wirausaha. Yang pertama adalah kita harus punya etos ketekunan, kemudian etos kedisiplinan, dan etos bisa dipercaya. Kemudian ketika sudah menjadi pengusaha, kita perlu ikut pelatihan-pelatihan yang memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur inspiring, yang kedua ada ilmu atau knowledge-nya, dan 3 skill teknis bagaimana membangun usaha. Setelah itu kita perlu masuk kepada komunitas. Bisa masuk kepada komunitas-komunitas yang sudah established lebih dahulu, atau kita menciptakan komunitas sendiri. Kenapa? Karena dalam komunitas itu munculnya mentor-mentor yang berpengalaman, yang kedua lahir ilmu-ilmu baru, dan yang ketiga menjaga irama, menjaga emosi, menjaga passion yang sudah bagus terbina di awalnya. Dan terakhir dalam konteks Indonesia kita, peluang UKM kita untuk bisa bersaing di era MEA, untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain sangat terbuka, sangat bisa dimanfaatkan asal mendapatkan support dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah lokal. Sekali demikian untuk edisi Indonesia kita kali ini. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Saya Imam Pratriyoso dengan Pak Ato Sunarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.